Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pada pertemuan yang lalu di pengajian yang lalu kita telah membahas bahwasanya di antara cara kita untuk menjaga iman kita, menguatkan iman kita adalah senantiasa mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena tidak boleh kita ragukan bahwasanya Islam ini sudah sempurna, mengajarkan segala sesuatu kebaikan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka. Islam juga mengatur tentang segala aktivitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan di antara yang diatur dalam agama kita adalah masalah rumah tangga. Ini jelas ya, diatur dengan sangat sempurna di dalam agama kita bagaimana seharusnya seorang kepala rumah tangga, bagaimana seharusnya seorang ibu rumah tangga, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, bahkan juga kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada tamunya. Ini semua diatur dengan jelas di dalam agama kita. Maka perlu kita pelajari agar benar-benar kita menjalankan agama kita dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu semua adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang Al-Qur'anul Karim, petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita bisa selalu bijaksana dalam berbuat, ya tentu kita harus punya ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang yang bijaksana, ya, orang yang melakukan, bertindak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, dialah orang yang bijaksana. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang menginginkan, Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah pahamkan agamanya. Maka kita berusaha untuk memahami segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan kita ini ada buku yang berjudul Fikih At-Ta'amul Usari, ya, fikih rumah tangga. Karena ini salah satu tema yang sangat penting untuk kita ketahui semua, baik yang
belum berumah tangga, atau yang baru berumah tangga, atau yang sudah lama berumah tangga, tetap harus mempelajari. Mungkin masih banyak yang belum kita ketahui. Dan tentunya ya, kita harus banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang menghalangi kita dari memahami ilmu adalah dosa ya. Maka agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita ilmu agama ini, kita harus banyak istighfar. Dan Allah taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah agar Allah mengajarkan ilmu kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang pertama tentunya yang wajib kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin atas wanita. Jadi kepemimpinan laki-laki atas wanita ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Dan setiap rumah tangga tentu harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengatur rumah tangga tersebut, yang menjaga, yang membimbing, dan pemimpin ini harus selalu didengar dan ditaati. Harus dipatuhi perintahnya selama tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pemimpin rumah tangga adalah lelaki ya, suami, kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena Allah utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Jadi sebab kepemimpinan laki-laki atas para wanita, yang pertama karena kelebihan yang Allah berikan kepada para laki-laki. Yang pertama dari sisi penciptaannya. Tentu ya, secara umum laki-laki lebih kuat daripada wanita. Laki-laki akalnya lebih kuat daripada akal para wanita. Laki-laki lebih sabar menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan daripada para wanita. Ini secara umum tentunya ya. Adapun satu persatu, person-person, ini mungkin saja ada sebagian wanita yang lebih sabar daripada laki-laki. Tapi secara umum kaum lelaki itu lebih penyabar ya. Lebih mendahulukan akalnya, lebih kuat daripada para wanita. Ya, makanya memang tugas lelaki juga lebih berat daripada tugas para wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk atau tidak memilih nabi dari kalangan wanita. Setinggi apapun ya keimanan wanita tersebut, seperti ibunya Nabi Isa alaihissalam ataupun istri Fir'aun, ini juga salah satu wanita yang terbaik ya, yang sempurna itu istrinya Fir'aun justru ya. Disebutkan dalam Al-Quran ya, keutamaan imra'atu Fir'aun ya. Jadi ada wanita-wanita yang sempurna yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Maryam binti Imran, Maryam ibunya Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, kemudian Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun ya. Ini menunjukkan sebenarnya seorang wanita meskipun suaminya sekelas Fir'aun pun bisa masuk surga ya, apalagi enggak sampai Fir'aun suaminya. Apalagi seorang muslim salat berjamaah, tentu dia punya peluang yang besar untuk menjadi wanita terbaik. Kemudian yang disebutkan juga adalah Fatimah ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan Aisyah istri Nabi, keutamaannya dari wanita yang lain seperti keutamaan makanan tharid ya, makanan favorit di zaman Nabi dari makanan-makanan yang lain. Jadi kalau dibandingkan Maryam
binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Asia istri Fir'aun, dengan ribuan laki-laki mungkin lebih utama satu itu ya, keimanannya, ya, kesabarannya. Jadi yang kita maksudkan ini bukan satu persatunya laki-laki dan perempuan, tapi secara umum jenis laki-laki itu lebih didahulukan, diutamakan daripada jenis perempuan ya. Makanya tadi tidak ada nabi dari kalangan wanita. Juga pemimpin itu harus, ya, pemimpin negara terutama itu harus dari kalangan laki-laki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan sukses, berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita ya. Jadi tidak boleh kita memilih pemimpin negara, terutama pemimpin negara ya, itu dari kalangan perempuan. Ya kalau terpaksa ya memang sudah jadi pemimpin dia, ya kita bersabar saja, semoga segera diganti. Dan juga persaksian wanita itu sebanding dengan persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki ya. Jadi kalau ada wanita menjadi saksi ya, terutama terkait dengan harta ya, di pengadilan itu tidak cukup satu ya, harus dua, baru sebanding dengan satu persaksian laki-laki. Juga dalam masalah warisan ya, bagian wanita itu setengah dari satu bagian laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu baik dia sebagai istri, ibu, anak, atau apapun posisinya, maka dia dinafkahi, bukan menafkahi ya. Wajib dinafkahi. Makanya pembagian warisan pun untuk mereka hanya separuh jatah satu laki-laki ya. Jadi jatah dua perempuan satu sama dengan jatah satu laki-laki dalam hal warisan. Jadi kalau ada ya pembagian warisan disamakan semua laki-laki dan perempuan, ini pembagian yang salah ya, yang tidak adil. Kecuali jika semua ahli waris sepakat ya, tidak masalah dibagi rata, ini boleh ya. Tapi Al-Quran membagi bagian perempuan itu warisannya separuh dari satu laki-laki. Ini juga ya, semoga ibu-ibu tidak tersinggung ya. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu ya, sampai 4. Dan tidak boleh wanita punya lebih dari satu suami ya. Tidak boleh satu gelas ya diaduk oleh 4 sendok ya. Tapi satu sendok bisa mengaduk 5 atau 4 gelas ya, maksimal 4 gelas. Tapi kalau satu gelas 4 sendoknya kan untuk apa juga ya, cukup satu. Nah, ini tidak boleh ya kita menolak syariat ini. Kalau berat itu wajar ya. Kalau seorang wanita berat menerima syariat ini itu wajar. Tapi kalau membenci syariat ini maka bahaya. Ini kekufuran ya. Karena Al-Quran yang mengatakan bahwasanya boleh ya kita menikah masna wa thulatha wa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah ya wanita 2, 3 atau 4. Jadi bapak-bapak senang nih. Karena laki-laki itu ya tidak ada expire-nya ya. Adapun perempuan expire-nya ya biasanya kalau menopause sudah mulai lobet ya. Kemudian juga wanita pasti haid. Adapun laki-laki tidak ada haidnya ya. Jadi ini diantara kelebihan-kelebihan yang tentunya harus disadari oleh para ibu-ibu. Kalau bapaknya tidak kenyang 1 piring ya harusnya ditambahi 2 piring ya. Dan dari dulu memang seperti itu ya. Bahkan umat-umat yang lain itu tidak terbatas istrinya ya, tidak terbatas. Kalau Islam hanya membatasi 4 saja. Ini diantara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Juga
talak itu di tangan laki-laki. Jadi tidak ada namanya istrinya mentalak suaminya, ya. Adanya khulu, ya. Khulu itu minta cerai. Kata para ulama, kalau seandainya hak talak itu diberikan kepada perempuan, mungkin dalam sehari bisa 3 kali dia ceraikan suaminya, ya. Alhamdulillah, ya, hak mentalak, menceraikan itu di tangan laki-laki. Karena ya kalau menceraikan itu di tangan perempuan, bisa jadi 3 kali sehari seorang wanita menceraikan suaminya. Juga anak-anak itu dinasabkan kepada laki-laki, ya, dinasabkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Jadi nasab anak itu ikut bapaknya, bukan ikut ibunya. Jihad hanya diwajibkan bagi laki-laki, ya. Kalau ternyata ditegakkan jihad, diserukan jihad, kaum muslimin punya kekuatan, maka yang wajib berangkat adalah para lelaki. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah bagi perempuan juga ada jihad? Kata Nabi SAW, ya, ada jihadnya perempuan, yaitu jihad yang tidak ada perangnya, al-hajj wal umrah, ya. Jihadnya para wanita itu adalah berangkat haji dan berangkat umrah. Dan banyak masalah-masalah lain yang, ya, laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan. Jadi secara umum jenis laki-laki adalah lebih diutamakan daripada jenis perempuan. Sebab yang kedua, kenapa laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangga? Karena laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Laki-laki yang wajib menafkahi anak dan istrinya. Allah Ta'ala berfirman, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Dan seorang suami, seorang laki-laki, sejak dia mengatakan saya terima nikahnya, maka dia mulai saat itu wajib untuk menafkahi, ya. Dia wajib mengeluarkan mahar, wajib memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua yang wajib dia berikan kepada istrinya. Jadi ya tidak benar kalau ada adat suatu daerah yang perempuan yang bayar mahar, karena ada ya seperti itu. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Jadi yang wajib untuk menafkahi, ya, meskipun istrinya kaya raya, ya, meskipun istrinya sangat kaya, meskipun gajinya lebih tinggi daripada suaminya, dia tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Dia tidak wajib untuk menafkahi anak-anaknya. Yang wajib bekerja, yang wajib, ya, banting tulang adalah suaminya, laki-laki. Jadi saya ulangi lagi, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya harta yang banyak, dia tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Dan ini ada di zaman sahabat, ya, istri kaya, suaminya miskin. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai-sampai istrinya pernah bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya mengeluarkan zakat saya untuk suami saya? Maka dibolehkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada istri yang kaya, suaminya tidak kaya, boleh dia bayarkan zakatnya kepada suaminya, karena dia wajib menafkahi, tidak wajib menafkahi suaminya. Beda kalau suami mau bayar zakat kepada istrinya, ini tidak boleh, ya, karena dia wajib menafkahi istrinya. Jadi ya ini sebab kenapa seorang suami, seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dan karena nafkah yang mereka berikan kepada istri-istri mereka. Juga ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, walirrijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki itu punya derajat yang lebih tinggi daripada para wanita. Ditekankan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya membolehkan seorang sujud kepada yang lain, karena tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh sujud kepada makhluk kecuali di zaman atau umat terdahulu. Atau Allah pernah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Tapi di syariat kita, syariat Nabi Muhammad, tidak boleh kita sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, seandainya saya bolehkan, ya karena pernah ada sahabat yang sujud kepada Nabi. Begitu pulang dari melihat orang-orang Persia, Romawi, mereka sujud kepada rajanya, dia pun ingin sujud kepada Nabi, ya, dan dilarang oleh Nabi SAW. Kalau Nabi saja tidak boleh kita sujud kepadanya, apalagi selain Nabi, ya, apalagi hanya kepada kuburan, ya. Tidak boleh kita sujud. Bahkan ruku juga tidak boleh, ya. Ruku, sujud kepada selain Allah itu adalah perbuatan terlarang yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kalau benar-benar sujud ibadah kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan yang besar. Seandainya saya bolehkan seorang sujud kepada yang lain, maka saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya, ya. Seandainya ada yang boleh sujud kepada yang lain karena saking menghormatinya, maka yang pertama saya perintahkan sujud adalah istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, ya, ibu-ibu tidak perlu sujud kepada suami, karena di sini Nabi hanya mengatakan seandainya saya bolehkan sujud, maka istrilah yang saya suruh sujud kepada suaminya. Ada hadis yang lain yang mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang baru dengar atau belum pernah dengar, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada, ya, dia menceritakan ada seorang yang membawa putrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lelaki tersebut mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, putri saya ini tidak mau kawin, ya, tidak mau menikah. Saya mau nikahkan, dia tidak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taati bapakmu, taati orang tuamu. Kata wanita tersebut, tidak, ya, saya tidak mau sampai engkau memberitahukan kepada aku apa hak suami atas istrinya. Kata wanita tadi, ya, kata putrinya orang tadi, saya tidak mau menikah atau dinikahkan kecuali saya diberitahu dulu apa hak suami atas istrinya, ya. Jadi ini bagus, ya, kalau ibu-ibu mau ada wanita, ya, belum menikah mau dinikahkan, dia mau tahu dulu apa sih hak suami atas istrinya. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, haqqu zawji ala zawjatihi allau kana bihi qarhatun falahasatha au ibtadara min kharahu sadidan au lahasathu ma'addat haqqahu. Ya, ini tolong didengarkan. Hak suami atas istrinya, kalau dia punya luka, ya, berdarah kemudian dijilat oleh istrinya, atau keluar darah dari hidungnya kemudian dijilat, diisap oleh istrinya, maka belum memenuhi haknya, ya. Jadi sampai seperti itu pun hak suami belum terpenuhi, padahal, ya, sudah sampai dijilat lukanya. Maka tambah tidak mau kawin tadi, ya. Beliau mengatakan, demi yang Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la atazawwaju abadan, ya. Kalau begitu saya tidak berani menikah. Karena apa? Karena besarnya hak suami atas istrinya. Dan Nabi mengatakan jangan nikahkan mereka, para wanita, kecuali dengan izin mereka. Jadi kalau tidak mau, ya jangan dipaksa, ya. Dan Nabi SAW pernah ditanya, ya, wanita manakah yang terbaik ya Rasulullah? Siapa wanita yang terbaik? Apa ciri-cirinya, ya? Apa kriteria wanita terbaik? Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nadhar, yang membuat kita senang ketika dipandang, ya.
kita senang pokoknya kalau dipandang, karena ya penampilannya selalu cantik ya, selalu indah. Wa tuti'uhu idza amar, yang selalu taat jika diperintah, jika disuruh sami'na wa ata'na ya, siap ya. Wala tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wa mali, dan tidak menyelisihinya terhadap semua yang dia tidak suka pada dirinya atau pada hartanya. Jadi ini ciri wanita yang dikatakan oleh Nabi SAW wanita terbaik, yaitu yang selalu menyenangkan jika dipandang, selalu taat jika disuruh, dan tidak menyelisihi dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya, baik terkait dirinya atau terkait hartanya. Ya, kalau kita ingin menjadi wanita terbaik versi Nabi, berusaha untuk selalu menyenangkan pandangan mata suami ya, apalagi ya kelemahan laki-laki itu di matanya ya. Jadi kalau ya kalau matanya sudah enak, insya Allah ya aman ya. Dan juga tentu seorang pemimpin tujuannya adalah ditaati, kemudian tidak diselisihi selama itu bukan maksiat ya. Kalau bukan maksiat maka lakukan saja apa yang dia inginkan. Tapi kalau sudah maksiat ya, baru ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita, seorang istri tidak boleh puasa sunnah kalau tidak diizinkan oleh suaminya ya. Meskipun dia semangat puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah ya. Kalau puasa wajib Ramadan tidak boleh, dilarang ya. Tapi kalau puasa sunnah dan suaminya bilang jangan ya, karena mungkin suaminya butuh di siang hari, repot kalau suami istrinya dikit-dikit puasa, baru selesai haid puasa lagi ya. Apalagi hanya satu ya, punya satu, maka kasihan suaminya kalau dia ya selalu menahan kebutuhannya ya, kebutuhan biologisnya. Maka ini diantara ya hikmahnya kenapa istri tidak boleh puasa sunnah kecuali sudah izin sama suaminya. Dan kalau suaminya bilang jangan, itu tidak berdosa suami ya. Suami tidak berdosa kalau melarang istrinya puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa qadha ya, puasa mengkodok puasa Ramadannya kan mesti biasanya ada apanya, ada utangnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pernah sampai Sya'ban baru selesai ya kodoknya. Saking ya beliau selalu berusaha memenuhi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai lama baru bisa selesai mengkodok puasa Ramadan. Juga seorang wanita atau seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya kecuali seizinnya ya. Jadi tidak boleh seorang istri memasukkan ke rumah suaminya siapapun yang dia tidak sukai ya. Jadi kalau suaminya larang masukkan ini, izinkan ini, maka tidak boleh seorang istri memasukkan orang tersebut ke rumahnya. Tapi kalau sudah ya ditahu suami tidak masalah ini, tidak perlu setiap orang ditanya satu persatu ya. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang bilang ini jangan masuk rumah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, maka ya, tidak diperbolehkan. Bahkan ke masjid ya, ke masjid juga harus izin suami dulu. Meskipun Nabi melarang suami untuk melarang istrinya ke masjidnya. La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid. Tapi istri ke masjid pun harus izin suaminya. Bukan setiap berangkat. Kalau secara umum sudah diizinkan ke masjid, maka silahkan. Kemudian ya, ini juga penting, kalau diajak ke kasurnya, maka dia wajib untuk taat. Ini sering kita ya dengar dalam hadis-hadis, kenapa ada kasur suami. Memang beda kasurnya suami sama istri ya. Jadi sejak dulu kebiasaannya memang ada kasur itu khusus suami ya. Maksudnya kalau dia panggil istrinya ke situ iya, tapi kalau anaknya itu kasurnya khusus ya.
Jadi terkadang ibu yang terutama masih punya bayi itu sebaiknya punya kasur khusus dengan anaknya, beda dengan kasur suaminya. Ya. Jadi ya ini perlu kita bedakan juga. Ya. Makanya dalam hadis-hadis selalu bilang idza da'ar rajulu zaujatahu ila firashihi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke kasurnya, nah memang beda kasurnya. Apakah dianjurkan untuk beda kasur? Tidak ya. Istri dan suami ya sebaiknya satu kasur. Tapi sebaiknya ada kasur khusus untuk dia sama anak-anaknya ya, berbeda dengan kasur dia dengan suaminya. Jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya dan dia menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi ya. Jadi di antara bentuk ya iman kita kepada malaikat dan bahwasanya malaikat ini ya melaknat para wanita jika menolak ajakan suaminya, dan itu laknat berlaku sampai pagi. Dan wa kana fis sama' sakhitan 'alaiha, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini semua ya yang kita sebutkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan mengharapkan apa yang Allah lebihkan sebagian kepada sebagian yang lain ya. Jangan perempuan maunya jadi laki-laki atau laki-laki mau jadi perempuan ya. Syukuri saja apa yang Allah bagikan. Termasuk juga pembagian dari harta dunia ya. Jangan mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Syukurilah apa yang kita miliki. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki punya bagian ya, dari apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan juga para wanita punya bagian tersendiri dari apa yang mereka kerjakan. Jadi laki-laki punya tanggung jawab menafkahi, punya tanggung jawab memberi makan, tempat tinggal, tapi dia juga punya ya keistimewaan, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Wanita ya, tidak wajib menafkahi, juga banyak syariat-syariat tidak harus dia kerjakan ya, tidak harus selalu ke masjid salat berjamaah, tidak wajib berjihad, tapi juga punya tanggung jawab untuk mentaati suaminya. Was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama yaitu harus difahami laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan tidak boleh seorang wanita sebaliknya dia yang ingin memimpin di dalam rumah tangga, karena ini pembagian dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita yang sebab-sebabnya telah kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, wajib bagi seorang kepala rumah tangga untuk memberi pengajaran agama kepada keluarganya. Wajib bagi seorang suami kepala rumah tangga untuk mengajarkan kepada istrinya dan anaknya perkara-perkara yang penting dalam urusan agama dan dunianya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi di sini tidak disebutkan lindungi dari ya kemiskinan, dari tidak ada, tapi justru lindungilah dari api neraka. Waquduhan nasul hijara, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh para malaikat yang keras, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tersebut tidak pernah berdurhaka terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Malik bin Huwairits dan orang-orang yang bersamanya, irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluarga-keluarga kalian, fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum, tinggallah bersama mereka, ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan salat, ajarkan berwudu, taharah ya. Perintahkan mereka melakukan kebaikan. Nah tentunya kalau seorang suami tidak
punya ilmu agama yang mumpuni, yang cukup, maka tentunya dia harus belajar bersama istrinya atau membiarkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau berangkat bersama-sama. Dan ini adalah yang kita lakukan sore ini, salah satu kiat kita untuk sama-sama belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat karena belajar itu sampai mati ya. Dan para sahabat banyak yang masuk Islam umur 50 tahun baru masuk Islam ya. Berarti baru belajar agama di itu, tapi menjadi manusia terbaik ya. Maka tidak ada kata terlambat, yang penting kita segera memulai. Jadi wajib bagi kita semua untuk mempelajari agama kita dan mengajarkannya kepada keluarga kita agar mereka terjaga dari api neraka. Kemudian kepemimpinan laki-laki itu bukan hanya kepada istrinya saja, tapi seluruh ya anak-anak dan keluarga yang tinggal di rumahnya. Orang tua bertanggung jawab atas putra dan putrinya. Tidak boleh dia biarkan anaknya melakukan kemaksiatan di rumahnya atau sepengetahuan dia. Kalau dia mampu untuk menghalanginya, maka dia wajib untuk menghalanginya. Dia wajib untuk menyuruh putrinya menutup auratnya ya. Atau tidak bergaul bebas dengan yang bukan mahramnya. Jadi ayat tadi, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bukan istri saja, tapi anak juga termasuk yang wajib untuk kita jauhkan dari api neraka dengan mengajarkan mereka ilmu agama dan mengawasi mereka dalam mengamalkannya. Ini terutama yang terkait dengan ibadah salatnya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Dan di dalam agama kita ya memang diajarkan demikian. 3-7 ya, ini prinsip dalam pendidikan ini 7 itu dibagi 3. Atau 7 itu 7 pertama yaitu dari 0 sampai 7 tahun anak itu diajak bermain ya, dipuaskan bermain. Tidak ada beban bagi anak 0 sampai 7 tahun. Tapi mulai 7 ya sampai 14 maka dia dididik ya, mulai disuruh sholat. Dididik. Tapi 7 sampai 10 ya kata Nabi sallam, wadribuhum 'alaiha bi asyrin, wajib kita perintahkan sholat mulai umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Dan kalau kita hitung-hitung umur itu, maka tentunya ya tahun hijriah ya, usahakan kita menghitungnya pakai hijriah ya. Karena itulah tahun yang kita gunakan dalam ibadah kita. Dan dari umur 7 sampai 10 ya, 7, 8, 9, 10 ini tidak boleh dipukul anak-anak kalau tidak mau sholat ya. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh dihukum. Jadi hanya disuruh saja ya. Dan sepanjang 3 tahun ini ya banyak sekali ya, 5 kali sehari kita bantu, kita angkat ya. Memang susah itu, susah. Tapi kenapa ya sejak umur 7 sudah disuruh supaya sholat itu menjadi darah daging baginya ya. Umur 10 itu sudah terbiasa dia sholat. Dan kalau 10 meskipun belum balik tidak mau sholat maka dipukul. Dan kalau ini tidak kita terapkan sampai umur 14, 15 ya baru kita mau pukul, maka mereka akan balas memukul orang tuanya ya. Jadi jangan sampai ini kita lalaikan. Umur 7 itu sudah disuruh terus sholat, sehingga ketika umur 10 itu sudah sangat terbiasa sholat. Dan kalau kita masih lalai di umur 10 maka dipukul ya. Tentu pukulan yang tidak membuat dia terluka ya, pukulan yang membuat dia takut untuk tidak sholat. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Fal amir alladhi 'alan nas fahuwa ra'in, pemimpin negara
maka dia adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi yang menjadi tugas kepala negara, ya, dia akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki, suami, pemimpin di atas rumah tangganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jangan kira ya kalau istri ya dibiarkan, anak dibiarkan, mereka tanggung jawab sendiri, tidak ya. Kita pun pemimpin rumah tangga akan ditanya ya. Kenapa anakmu tidak salat? Kenapa istrimu tidak pakai hijab? Kenapa ya perbuatan dosa kemungkaran engkau lihat-lihat di rumahmu, ya engkau biarkan? Ini akan dipertanggungjawabkan oleh kepala rumah tangga, dan jika tidak bisa menjawab dengan benar, maka dia pun akan dihukum atas kelalaian tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Wanita juga adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya. Juga tentang pendidikan anak-anaknya, dan wanita pun akan ditanya tentang kepemimpinannya, ya, bagaimana dia mengatur rumah suaminya. Karena suami banyak di luar biasanya, ya, sehingga dialah yang bertanggung jawab besar untuk pendidikan anak-anaknya. Seorang hamba sahaya adalah penanggung jawab atas harta tuannya, dan dia pun akan ditanya, ya. Dan kita semua pemimpin atas diri kita sendiri dan akan ditanya tentang kepemimpinan kita semua. Kemudian yang berikutnya, meskipun kita ketahui bahwasanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita, bukan berarti laki-laki bebas berbuat semaunya ya kepada istrinya, seenaknya ya memperlakukan istrinya. Tidak boleh seorang laki-laki ya memimpin dengan kasar, dengan keras, dengan kaku di rumahnya. Sebaliknya, Nabi berulang-ulang berpesan kepada para laki-laki untuk berakhlak, ya, bermuamalah, mensikapi istrinya, mensikapi keluarganya dengan kelemah lembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik, suami terbaik, laki-laki terbaik, dan pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kita semua diperintahkan untuk selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Beliau punya banyak istri dan sekalipun tidak pernah memukul istrinya, ya. Nabi SAW tidak pernah satu kali pun memukul istrinya. Bahkan ya terkadang jika terjadi ya perselisihan, maka justru dia ya, kalau Aisyah dengan Rasulullah ada suatu masalah ya, dan datang bapaknya Abu Bakar, maka Aisyah justru sembunyi di balik Rasulullah SAW, takut sama bapaknya ya, Abu Bakar. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat penyayang kepada istri-istrinya dan sangat lembut kepada mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah, engkau lembut kepada mereka. Bukan hanya kepada istrinya, Nabi lembut kepada semua orang-orang terdekatnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jika engkau kasar, keras, maka mereka akan menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka dan mintalah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka semua. Dan Nabi SAW selalu mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu kecuali akan menghiasi sesuatu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadi buruk. Dan jika Allah menginginkan di sebuah rumah tangga kebaikan, maka Allah akan memasukkan kelemah lembutan dalam rumah tangga tersebut. Tidak dengar ya suara-suara yang keras yang diangkat ya, gertakan di rumah tersebut. Sebaliknya kita selalu mendengar kata-kata yang lembut. Jadi ya tentunya seorang suami wajib untuk bersikap lemah lembut kepada keluarganya ya, kepada istrinya terutama dan kepada anak-anaknya.
Jangan sampai terbalik, dia lembut kepada orang lain tapi kasar kepada anak dan istrinya. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan di semua urusan. Dan Allah memberikan ya pada kelemah lembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada sesuatu yang ya dikasari ya, sesuatu yang kasar maka tentu berbeda hasilnya. Maka sikap ini ya sangat penting untuk dimiliki oleh suami ya, dan Nabi berpesan khusus istausu bin nisa'i khaira ya. Saya pesankan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk selalu taat kepada suaminya, maka suami wajib untuk selalu bermudah-mudahan ya, memberikan kemudahan, memberikan kelembutan, kesantunan, tidak mudah marah kepada istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri itu adalah sakan ya, tempat ketenangan bagi suaminya ya. Maka hendaklah suami juga sayang kepada istrinya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan agar kalian tenang ya. Jadi kalau rumah ini adalah ketenangan bagi badan kita, istri adalah ketenangan bagi jiwa kita. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Adam, wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar ia tenang kepadanya. Dan apabila seorang wanita itu soleh, maka itulah sebaik-baik kenikmatan dunia, sebaik-baik perkara yang dimiliki oleh seorang jika memiliki istri yang solehah, yang tentu tadi disebutkan ciri-cirinya, yang menjaga salatnya, yang taat kepada suaminya, yang senang jika suaminya senang jika memandangnya. Dunia mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini penuh dengan perhiasan ya, penuh dengan kenikmatan. Banyak kenikmatan dunia, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Tapi dari yang semua kenikmatan dunia ini yang terbaik adalah jika memiliki istri yang salihah ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga taat kepada suaminya. Maka wajib bagi suami untuk selalu bersikap baik, bersikap lembut, dermawan kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling sempurna imannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya ya, kepada istri-istrinya. Jadi ukuran ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukuran seorang itu baik kalau dia baik kepada istrinya. Ini tanda dan barometer seorang itu bisa dikatakan orang yang baik kalau istrinya mengatakan dia baik ya. Kenapa? Karena istri yang mengetahui luar dalam ya suaminya. Tidak ada yang bisa disembunyikan oleh suami kepada istrinya. Jadi kalau istrinya merekomendasi ya bahwasanya suaminya itu baik, itu berarti benar-benar orang yang baik ya. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan kata beliau, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku ya. Jadi Nabi telah mencontohkan yang terbaik ya. Karena Nabi SAW seorang pemimpin negara ya, orang yang paling dihormati. Pernah satu hari istrinya ya,
Aisyah dan yang lainnya cemburu kepada istri yang lain, sehingga ketika ada tamu, ya, tamu-tamu di rumah Nabi SAW dan istri yang lain mengirim makanan, cemburu istrinya, dia pecahkan, ya, piring ketika ada tamu di rumah Nabi SAW. Ya, kalau itu terjadi di sebagian kita, mungkin sudah langsung masuk dan menampar istrinya, ya. Itu mungkin yang terjadi kalau kita lagi ada tamu, istrinya malah pecah piring di dalam. Tapi Nabi SAW sama sekali, ya, tidak bereaksi apa-apa, hanya mengatakan gharat ummukum, ya, ibunda kalian sedang cemburu, ya. Hanya itu yang disampaikan Nabi SAW, dan menyuruh mengganti piring yang dipecah dengan piring yang sempurna. Jadi sampai, ya, seperti itu sikap Nabi SAW, ya, padahal, ya, sudah membuat, ya, malu di hadapan tamu-tamunya, dan dia adalah seorang yang, ya, sangat mulia, dimuliakan oleh para sahabat. Tapi, ya, tidak marah ketika istrinya sedang cemburu, karena seorang wanita ketika cemburu maka hilang, ya, kesadarannya itu bisa hilang. Dan juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya para wanita ini adalah seperti tawanan, ya, tawanan di rumah suaminya. Innamahunna awanin indakum. Kata Nabi SAW, wanita itu seperti tawanan di rumah suaminya. Maka kata Nabi SAW, aku pesankan kalian untuk selalu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira. Dan saya wasiatkan kalian untuk selalu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Dan ini dipesankan khusus di Haji Wada juga, ya, ketika Nabi memberikan pesan-pesan terakhir, di antara pesan khususnya adalah berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dila'in, karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lahu, dan yang paling bengkok adalah yang paling atas, ya, tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau engkau berusaha meluruskan tulang yang bengkok pasti akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'wad, kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada para wanita. Jadi bagaimanapun kita berusaha meluruskan, maka dia tetap tidak bisa lurus, ya. Tidak mungkin bisa lurus. Tapi kalau lurus juga tidak bagus, karena dia akan seperti laki-laki nanti, ya. Jadi ada dua laki-laki di rumah. Justru keindahan dan daya tarik wanita itu karena, ya, punya kebengkokan tadi. Kalau laki-laki seperti, kalau perempuan itu seperti robot, ya, apa disuruhkan begitu terus, maka tidak ada seninya, ya. Almar'atu kadila, ya, wanita itu seperti tulang yang bengkok. In aqamtaha kasartaha, kalau kita paksakan lurus, ya, pokoknya semua yang kita mau dikerjakan itu pasti dia patah, ya. Cerai atau intinya tidak bisa, tidak mungkin terjadi, ya. Pokoknya semua yang kita inginkan harus dia kerjakan, A, B, B, C, tidak bisa, ya. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya itu pasti akan terus bengkok, ya, tidak bisa lurus 100%. Maka berusahalah untuk tetap, ya, bisa bersamanya, ya, berusahalah untuk berbuat baik kepadanya. Dalam Al-Quran juga jelas Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, bergaulah dengan mereka, para wanita, istri-istri, dengan cara yang baik. Dan jika, ya, istri sudah berusaha untuk melaksanakan mentaati suaminya, maka tidak boleh seorang suami mencari-cari kesalahannya. Dan Allah mengancam bagi suami yang mencari-cari kesalahan istrinya, ya, berusaha mempersulit istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Allah mengancam untuk menghukum, ya, suami yang selalu berusaha mempersulit istrinya, mencari-cari kesalahannya, membebankannya sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan, ya. Maka
Ini ya pesan Nabi SAW kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada para istri. Dan yang harus juga diketahui bahwasanya Nabi telah mengatakan wanita ini mempunyai kekurangan akal dan agama. Ya. Kalau kita ingin ya menyamakan laki-laki ya diri kita dengan perempuan, maka ini menunjukkan akal kita yang kurang ya. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Perempuan bisa tersesat di kompleksnya sendiri ya. Bisa tidak tahu pulang. Meskipun sudah 10 tahun tinggal di tempat itu. Nah, ini ya salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya istri itu memang punya kekurangan dalam akalnya dan dalam agamanya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, ya, perbanyak sedekah, berusahalah untuk selalu bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian ini terbanyak dari penduduk neraka. Kata para wanita, wa bima ya Rasulullah, kenapa kami para wanita yang paling banyak di neraka? Kata Nabi SAW, tukthirnal la'na, ya, kalian banyak melaknat, kalian banyak berkata-kata kasar ya. Wa takfurnal ashir, kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Ini sifat wanita secara umum ya sudah disampaikan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Kalian para wanita itu banyak melaknat, banyak berkata tidak baik, dan juga selalu mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba birrajul hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat ada orang yang kurang akalnya tapi bisa menjadikan seorang lelaki yang cerdas hilang akalnya ya. Jadi ini hebatnya wanita, meskipun dia kurang akalnya tapi seorang lelaki yang cerdas bisa hilang akalnya gara-gara mereka ya. Dan ini banyak terjadi karena memang fitnah wanita, kata Nabi SAW, adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi fitnah wanita ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajul, bukankah persaksian wanita separuh persaksian laki-laki ya, dalam Al-Qur'an dikatakan demikian. Kata para wanita iya ya. Ini menunjukkan bahwasanya akal mereka lebih kurang ya, cepat lupa, mudah lupa ya. Tadi saya bilang ya, walaupun sudah lama tinggal di satu kompleks, bisa jadi dia tidak tahu jalan pulang ya, bisa tersesat di kompleksnya sendiri. Fadzalika min nuqsani aqliha, itu menunjukkan kurangnya akal para wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalau wanita haid maka dia tidak salat dan juga tidak puasa? Kata para wanita, iya. Fadzalika min nuqsani diniha, ini menunjukkan kurangnya agama mereka. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan berikan orang-orang yang kurang akalnya harta kalian, yang menjadi ya pondasi kehidupan kalian. Yang dimaksud adalah para wanita dan anak-anak ya. Karena terkadang seorang wanita, ini tidak semua ya, tapi sebagian mereka di antaranya, mereka kalau baru terima gaji bisa habis hari itu juga gajinya ya. Apalagi dia tahu ya ini memang ya tidak dia berikan kepada siapa-siapa, sehingga mereka terkadang terlalu boros ya, dan borosnya sangat berlebihan. Makanya dalam Al-Qur'an jangan berikan semua ya, jangan berikan harta kalian yang mengatur istri ya, yang mengatur para wanita, karena bisa habis dalam sekejap ya. Mereka tidak banyak mikir ketika ingin berbelanja. Dan ini memang ya, saya yakin, saya rasa dirasakan oleh bapak-bapak semua ya. Kadang kita rencana ke mall ini beli ini, ternyata pulangnya banyak yang di luar catatan. Mungkin lebih banyak yang tidak dicatat yang dibeli daripada yang dicatat ya. Kalau dibiarkan bisa dibeli semua ya.
Nah, itu makanya di sini jangan ATM dipegang istri ya. Nggak apa-apa kalau ATM-nya kosong atau terbatas isinya. Ya. Al-mar'atu kaddila, ya tadi bisa disebutkan bahwasanya wanita itu seperti ya tulang yang bengkok, dan jika ingin diluruskan maka akan patah, dan jika engkau menikmati maka tetap saja dia akan bengkok ya. Jadi memang jangan kira bahwasanya dia akan lurus ya. Tidak bisa. Pasti ada bengkoknya. Makanya kita yang harus sabar, karena kalau kita paksakan untuk lurus dia akan patah. Dan ini berulang-ulang, Nabi SAW mengulang-ulang hadis ini, intahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau ingin meluruskannya maka dia akan patah. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki kecuali ya berusaha untuk memahami ya, dan perlu untuk banyak taghaful ya, pura-pura tidak tahu, pura-pura lalai ya. Dan kalau kita melihat ya, kekurangan-kekurangan di dalam rumah, kalau kita lihat ada 10, ada 20, maka kita ingkari yang besar-besar saja ya. Kita ingatkan yang parah-parah saja ya. Terutama kalau masalah agama, maka ini tidak boleh kita toleransi ya, masalah salatnya, masalah hijabnya ini. Tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, yang tidak berkaitan dengan agama, maka sebaiknya kita tidak berlebihan dalam mengambil hak kita ya. Ya, kalau kita merasa punya hak 10, minta 3, minta 4, adapun selebihnya maka ya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah arti dari walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki itu punya derajat lebih tinggi daripada para wanita ya. Jadi apa maksudnya walir rijali alaihinna darajah? Yaitu kita harus punya hak-hak yang tidak kita ambil semua ya. Ada kewajiban suami, kewajiban istri yang kita tidak paksakan untuk kita ambil ya. Kalau kita mau ambil semua maka ya itu berarti kita tidak punya kelebihan ya. Jadi kenapa suami itu punya kelebihan? Karena dia tidak memaksakan untuk mengambil semua apa yang dia wajib untuk dapatkan. Ya mungkin untuk berikutnya kita buka tanya jawab saja ya, mungkin lebih hidup. Kalau bukunya ini masih panjang tentunya, dan mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan ya. Ya silahkan kalau ingin bertanya.